Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulidah Suro Hairunisa dengan NIM 090113819241119 ingin menjelaskan tentang proyek akhir saya atau ujian akhir semester saya kecerdasan buatan mengenai klasifikasi demam berdarah di Indonesia menggunakan metode NEFBASE. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kilas balik UTS saya kemarin atau ujian tengah semester saya kemarin. Nah, jadi uh, mengapa saya mengambil proyek ini? Karena proyek ini berisi tentang sistem klasifikasi demam berdarah yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan data yang diambil dari Twitter dan diproses menggunakan metode NIF-based untuk klasifikasi. Nah, apa sih demam berdarah itu? Demam berdarah adalah penyakit akibat gigitan nyamuk pembawa virus dengue. Penyakit ini menyebabkan gejala demam tinggi dan flu. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah berisiko mengancam nyawa. Dan apa sih Twitter itu? Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirim teks dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Singkatnya, Twitter adalah suatu platform media sosial yang fungsinya untuk mengupload sesuatu teks dan bisa dibalas atau ditweet oleh pengguna Twitter lainnya. Lalu untuk metode NIF-based itu apa ya? Metode NIF-based itu adalah salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, saya akan menunjukkan dataset yang saya punya, yaitu ini adalah data tesnya dan ini adalah data validnya. Di data-data ini berisi tentang URL-nya, lalu ada nama pengguna tweetnya, tanggal dia meng-tweet atau dia kapan membalas atau membuat tweet tersebut, lalu isi dari tweetnya, lalu diklasifikasikan itu kira-kira kasus dari demam berdarah atau tidak. Nah, ini adalah codingan saya menggunakan Jupyter Notebook. Pertama-tama kita mengimport matplotlib.pyplot.splt, lalu mengimport pandas spd, lalu mengimport napi snp, mengimport string, mengimport re, mengimport seaborn sns. Lalu pertama-tama saya akan membaca dari training dan valid itu ada berapa kasus dan berapa yang bukan kasus. Rupanya yang bukan kasus ada 476 dan yang kasus ada 264. Ini adalah tanggal dari di tweetnya tadi, rupanya di tanggal 14 bulan 7 2020 itu ada 4 tweet. Lalu selanjutnya di tanggal 13 bulan 7 2020 ada 3. Lalu ini akan tweetnya banyak sebenarnya, tapi ini berdasarkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Yang terakhir ada tanggal 13 bulan 10 tahun 2020 itu ada hanya 1 tweet. Nah, ini adalah tweetnya. Untuk tweet dari atau balasan atau postingan dari ini info warga DKI ini ada sekitar 22. Ini fungsinya sama saja, dia dari paling tertinggi ke paling terendah. Dan yang paling sedikit ada dari Friend Saputra ini ada hanya 1 tweet. Lalu ini adalah diagram dari labelnya atau yang dari kasus dan bukan kasus tadi. Bisa kita lihat bahwa yang kasus itu ada 400 lebih, seperti yang di awal tadi saya bilang bahwa yang bukan kasus itu ada 476 dan yang kasus ada 268. Lalu kita lanjut untuk meng-train data yang sudah
train. Ini ada data yang di train dan ini ada data validnya. Untuk data yang di train ada 558 dan data validnya ada 168. Data trainnya ada yang Y-nya, data trainnya ada 558 dan data Y-nya ada 186. Lalu ini di setiap, maksudnya ini adalah di tweet nomor 558 itu ada 1886 kata, dan ini adalah tweet di 1800, di 186 ada 1866. Nah, ini bedanya adalah di range-nya ini 1,1 dan ini range-nya 2,2. Lalu ini ada unigramnya. Ini dari yang nama penggunanya 0 semua, lalu ini ada yang 1 di sini. Di jam 8 waktu di sini. Lalu untuk confusion matriksnya di sini ada yang pertama itu besar akurasinya ada 0,87. Untuk confusion matriksnya ini ada yang 0, itu ada 110 dan yang 10 ada 10, yang 01 ada 14 dan yang 11 ada 52. Lalu yang ini ada confusion matrix lagi, ini besar akurasinya ada 0,817 sekian, dan ini adalah yang 00 ada 119, yang 10 ada 1, lalu yang 01 ada 33, dan yang 11 ada 33. Nah, ini adalah klasifikasi reportnya. Unigram dan bigramnya ada. Di presisinya yang bukan kasus ada 0,92 dan yang kasus ada 0,79. Lalu yang untuk F1 untuk recall-nya ada 0,89 dan yang kasusnya ada 0,84. Lalu yang F1 skornya ada 0,90 dan yang kasusnya ada 0,81 serta supportnya yang bukan kasus ada 124 dan yang kasus ada 62. Nah, ini adalah kita mencari info bahwa kita mempunyai 4 variabel. Yang pertama adalah URL. URL itu data type-nya adalah objek. Lalu yang ID ini adalah objek dan tanggal. Data type-nya adalah date, time. Lalu yang tweet itu ada objek dan yang label itu ada objek. Itu maksudnya adalah ini adalah variabel dan variabelnya. Variabel dari dataset yang telah saya ambil, lalu ini adalah type dari dataset yang telah dibahas sebelumnya. Lalu ini ada confusion matrix lagi. Ini besar akurasinya 0,897, untuk yang 00 ada 52, yang 10 ada 8, dan yang 01 ada 11, yang 11 ada 115. Lalu ini ada confusion matrix lagi. Ini semakin tinggi angkanya maka warnanya akan berubah. Yang pertama besar akurasinya ada 0,52. Untuk 00 ada 55, 10 ada 5, 01 ada 83 dan 11 ada 43. Lalu untuk ini adalah yang label tadi, yang kasus dan bukan kasus, ini hanya dites klasifikasinya. Lalu yang ini untuk mengecek bahwa kita cek satu kasus yang ada di Jakarta itu, apakah kasus DBD yang di Jakarta itu ada gitu. Berarti di sini dikeluarkan output bahwa ada kasus di DBD di Jakarta. Baiklah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.